Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja berita-berita yang terkait dengan Timnas kita, Timnas kesayangan kita. Kita akan segera membahas ini satu persatu. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Kita akan segera bahas videonya. PAES batal main bareng Messi, guys. Kenapa ini, Pak? Sayang, Pak. Ya, jadi seperti yang udah gua beritain sebelumnya, Martin Paes tergabung dalam MLS All-Star yang akan melakukan pertandingan persahabatan melawan All-Star dari Liga di Meksiko, guys. All-Star MLS itu terdiri dari banyak pemain bintang, termasuk Hugo Lloris, Jordi Alba, Sergi Busquets, Messi, dan Suarez. Berdasarkan berita dari ESPN, Messi dan Suarez dipastikan tidak dapat ikut dalam pertandingan All-Star tersebut Tidak karena dapat keduanya sedang ikut. mengalami cedera. Ya, seperti yang kita tahu, barusan ya. Messi mendapatkan cederanya di partai final Copa America ketika menghadapi Kolombia. Dan sampai saat ini Messi masih melakukan terapi untuk menyembuhkan cedera engkelnya tersebut. Ya, walaupun tidak diperkuat oleh Messi dan Suarez, skuad MLS masih dipenghuni oleh pemain-pemain bintang seperti Hugo Lloris, Jordi Alba, Sergi Busquets, dan pemain-pemain bintang MLS lainnya, guys. Nah, semoga aja Martin Paes dapat menit bermain yang cukup dan bermain baik di pertandingan nanti. Komentarnya, jangan pernah cadangin Jens Raven, let's go! Timnas U19 berhasil membantai Timor Leste dengan skor 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai status juara grup A. 6 gol dari Timnas Indonesia dicetak oleh Jens Raven yang mencetak brace, Vigo Dennis, Kadek Arel, Arkan Kaka, dan juga Kaviatur Rizky. Pertama gue mau ngebahas Jens Raven dulu. Jangan pernah cadangin Jens Raven karena kita bisa lihat kualitas dari seorang Jens Raven di pertandingan ini. Gak cuman bisa cetak gol, pegang bolanya kuat, ya kan? Terus mainnya benar-benar work rate-nya bagus banget, permainan tuh bisa jalan di sekitar dia dan dia tuh ngejar bola terus kemana-mana. Tapi kalau mau ngomongin man of the match, ini Kaviatur. Cakep banget. Di pertandingan ini Kaviatur cetak 3 assist dan juga 1 gol spektakuler. Di laga sebelumnya Kaviatur juga cetak assist ya. Jadi emang semuanya dari corner sih. Tapi emang gacor loh Kaviatur beneran. Laga kali ini Arkan Kaka akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala AFF U19 ini karena Jens Raven yang tidak egois. Jens Raven bisa aja mencetak hat-trick tapi memilih untuk mengoper ke Arkan Kaka untuk menaikkan kepercayaan diri dari seorang Arkan Kaka, dan itu top banget dari seorang Jens Raven. Gue yakin banget Arkan Kaka ini striker yang punya potensi, jadi dia butuh kepercayaan diri dan butuh... Siapa sih Welber Jardim? Yuk kenalan. Welber Lee Scott Jardim adalah pemain kelahiran Banjarmasin yang membela timnas Garuda U19. Pemain berusia 17 tahun itu mengisi posisi bek kanan maupun gelandang bersama timnas. Ia pertama kali diturunkan menjadi starter saat melawan Timor Leste di AFF U19. Welber Jardim bermain di level klub bersama tim asal Brazil, Sao Paulo FC. Pemain yang besar di Brazil itu ingin meneruskan jejak karir sepak bola ayahnya. Ia sering bermain sebagai bek kanan yang memiliki naluri menyerang. Jadi, apakah kalian sudah kenal dengan Welber Jardim? Oh, berarti besar di Brasil ya. Gacor saat lawan Timor Leste, ternyata Jens Raven memang sudah mempersiapkan diri saat latihan demi bisa memborbardir gawang lawannya. Ya, terekam kamera Jens Raven yang berlatih jelang duel melawan Timor Leste terlihat dengan mudahnya menjebol gawang yang dijaga oleh rekannya, di mana dalam 3 kesempatan yang diberikan semuanya diubah menjadi gol. Dan hasilnya di babak pertama Jens Raven berhasil menyumbang 2 gol untuk membuat Indonesia unggul atas Timor Leste. Dan 2 gol ini sangat penting. Pasalnya gol Raven jelas mengangkat kembali mental pemain timnas U19 usai sempat disamakan skor oleh lawan saat unggul 1-0. Gak hanya mencetak 2 gol, Raven juga sangat tidak egois dengan memberi assist pada Arkan Kaka untuk mencetak gol, padahal posisinya juga berpotensi besar untuk bisa mencetak hat-trick. Assist ini jelas jadi kepedulian Raven pada Kaka, mengingat rekannya sangat butuh gol untuk bisa meningkatkan mentalnya. Itu baru bilang kelas ya. Melihat performa Raven, kelas itu Pak. Beri komentar. Ini apa ini? Kaviatur X Raven ya. Kaviatur memang bagus dia sih mainnya. Man of the match ya, menunjukkan kelasnya ya. Ini berarti menunjukkan bahwa pemain lokal juga itu kapasitasnya setara loh dengan pemain naturalisasi. Jadi inilah yang
maksud oleh Pak Erick Thohir, di mana adanya kesetaraan yang mana membuat mereka akan terlihat seimbang. Jadi bukan berarti pemain lokal kalau belum dipanggil timnas, ya jangan nyinyir dong, latihan kerja keras, lihat anak-anak muda ini ya. Indonesia Luar sudah biasa ya. menyelesaikan seluruh pertandingan di grup A, 3 kali main dan 3 kali menang. Terakhir barusan Indonesia mengalahkan Timur Leste dengan telak 6-2 setelah unggul 3-1 di babak pertama. Hasil yang positif ya dilakukan oleh Garuda Muda dan Coach Indra Safri. Kali ini mengubah permainan di starting 11 Timnas U19 kita di Piala AFF atau Asian Cup U19 ini. Di belakang memang masih ada penjaga gawang tentunya dengan Ikram, tapi di belakang ada pergantian, Buffon tidak ada di sana. Kita lihat ada Zaki yang masuk untuk bersama dengan Kadek dan Iqbal. Di tengah yang menarik ketika Indra Safri mengubah skema permainan dari 3-4-3 ke 3-5-2, memperkuat tentunya gelandang dengan 5 pemain. Ini berjalan dengan baik menurut saya. Ya lebih cair kali ini main, game plan-nya itu jalan bagi Indra Safri. Welber Jardim yang saya harapkan memang main sejak awal dan itu terpenuhi. Welber dimasukin tidak lagi di babak kedua sebagai super sub, tapi dari awal, dan luar biasa anak ini bermain. Dia menjadi penyeimbang di tengah, holding midfielder yang sangat baik untuk melakukan passing-passing, bagaimana mengontrol permainan di tengah, karena yang menjadi pendobrak di sana adalah Dennis dan Caviator. Ya, Dennis Figo yang dua-dua ini anak muda juga ini mencetak gol. Walaupun Welber tidak mencetak gol, tapi Welber saya anggap ini bintang dalam pertandingan ini. Indonesia sudah Hanya mengingatkan, kalau Coach Shin lah yang ingin Jens Raven dinaturalisasi, bukan nggak mungkin Raven dipanggil timnas senior walau jadi pelapis ya. Pelatih Timor Leste mengeluh, timnas Indonesia latihan di luar negeri, sedangkan kami kekurangan lapangan. Ya, hal tersebut disampaikan pelatih Timor Leste U19, Siapa Eduardo suruh mau Pereira, merdeka sebelum sendiri? menghadapi timnas Indonesia. Eduardo mengakui timnas Indonesia memiliki berbagai keuntungan sebelum tampil di Piala AFF U19. Bahkan Itulah. Eduardo berpendapat ada perbedaan yang jauh antara Perbedaan timnya jauh. dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempersiapkan diri dengan matang, termasuk menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Sedangkan hal tersebut tak bisa ditiru Timor Leste. Selain itu, Timor Leste juga kekurangan fasilitas berlatih termasuk stadion. Ya, meski begitu, Eduardo menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Ia akan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan timnya guna bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Ya, itu ya gimana ya juga ya teman-teman ya. Kalian ya komentar sendiri ya. Coach Justin, ini ada isu terkini Coach. Ini ada berita dari China. Dari China langsung. Ini koran dari Marga L. Dari Marga Laksana nih. Ada berita bocor, Coach Justin sebut timnas Indonesia bakal tambah 3 pemain naturalisasi baru. Siapa aja? Kok bisa? Ini orang dalam bekawan Erick Thohir atau gimana? Kok bisa tahu duluan Coach? Jadi timnas Indonesia ini cukup disorot di Belanda. Oh gitu? Ya. Karena banyak banget kan yang pergi. Bener? Ya. Dan yang lucu, gue kan tiap hari baca koran Belanda. Ada salah satu Coach baca koran Belanda dari mana Coach? di handphone. Oh langganan koran Gue Belanda? langganan. Gue berbayar ya. Gue langganan 4 kalau nggak salah. Empat media Belanda? Media Belanda. Nah, salah satu itu bikin kesebelasan of the year dari tahun lalu yang terbaik. Di situ ada nama Tom Haye. Orang protes. Kok Firman sama Jerdy Schouten nggak masuk? Iya. Padahal itu pemain timnas, PSV yang juara, pemain terbaik. Iya, iya. Malah Tom Haye di posisi itu. Iya. Dijawab sama redaksinya. Karena polling kan. Rata-rata yang vote dari Indonesia. Alasannya itu? Alasannya itu. Mereka itu polling? Polling. Oh polling. Jadi yang pilih banyak orang Indonesia, makanya Tom Haye masuk ke situ. Masuk ke 11 pemain terbaik Iya. musim lalu? Musim lalu. Jadi memang banyak Netizen ya, memang. interview kecil-kecilan lah. Oh gitu? Iya. Jadi sorotan juga berarti timnas Indonesia saat ini di Belanda? Iya. Oke. Apalagi yang surprisingly banyak dari Utrecht. Iya, Kalau iya, Utrecht iya, pasti gue pantau dong. Iya, Salah iya, satu betul. Ole Romani. Ole Romani? Iya, itu kalau nggak salah 24 dia. Usianya? Tapi dia masih cadangan di Utrecht. Mungkin karena Utrecht senior saat ini? ya, Utrecht itu tim apa ya? Jadi gini, Utrecht itu ownernya tajir melintir. Tapi dia nggak mau pompa duit ke Utrecht. Dia pengen Utrecht hidup sendiri lah, Mandiri gitu? Mandiri. Oke. Artinya tiap tahun jual banyak pemain, tiap tahun beli banyak pemain.
Oke. Jadi nggak pernah ke atas karena nggak pernah kompak. Ya, Karena tapi tiap tahun jual beli terus. Tapi tahun kemarin kayaknya sempat ada di papan bawah, tapi selamat nggak dia musim lalu? Sekarang musim papan tengah, rank 7. Kan sudah selesai kan? Awalnya iya, awalnya papan bawah Papan kan bawah. sama Ajax kan. Iya, sama Ajax. Terus dua-dua naik. Oh, mereka di papan tengah. Iya. Pada akhirnya berhentinya. Iya, iya. Berarti ini mau mulai musim baru lagi. Mulai. Nah, oleh Rumeni kayaknya tahun ini diberi kesempatan. Oke. Dan itu jadi incaran. Jadi incaran. Dua lagi siapa? Satu lagi Mace Hilgers. Mace Hilgers itu memang sudah lama gosipnya. Oke. Dia itu pemain Twente. Twente itu klub. FC Twente? Ya, FC Twente itu klub cukup bagus lah. Dan sebagai starter. Jadi ya sama kayak Kelvin Verdong lah. Verdong ya. Datang main langsung. Dan langsung. Shane Patinama digeser, Arhan digeser. Karena dia itu starter di NEC. Memang iya. NEC itu klub divisi utama. Iya, iya. Sama Tom Haye, starter juga di Heerenveen. Heerenveen, klub divisi utama Divisi juga. utama. Nah, kemungkinan besar kalau Mace Hilgers jadi, akan jadi starter juga. Karena dia main di Twente reguler. Reguler. Nah, terus si siapa namanya, Romani juga feeling gue, Strike akan kegeser. Kalau Romani masuk. Kalau Romani masuk. Karena Strike sudah banyak dapat kesempatan, tapi susah belum. cetak gol. Iya. Nah, teman dia masih muda kan, jadi Sama oke lah. dia itu memang bukan tipe Goal getter. goal getter, Betul. striker tunggal di depan. Dia nggak itu bisa. kayak siapa? Kayak Havertz gitu lah. Iya. Jangkung, skillful, visi Iya. bagus, cuman susah cetak gol. Iya benar. Tapi dibutuhkan tim. Ada beberapa pelatih Iya. yang butuh pemain dengan Pemain gaya kayak dia main seperti itu. mending di belakang striker nomor 10. Iya benar. Karena kita belum punya striker juga kan, jadi nggak bisa ngeletakin dia di situ. Karena nggak ada pilihan. Satu lagi siapa Coach? Satu lagi gue belum tahu. Tapi ada 3. Ada 3, satunya masih gosip. Sebenarnya Oke teman-teman ya, semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh Coach Justin tadi yang menutup berita kita hari ini itu bisa memberikan informasi kepada kalian semua ya. Jadi saya pikir upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Indonesia hari ini tujuannya cuma satu, untuk mengangkat sepak bola Indonesia. Jadi hentikan untuk membeda-bedakan antara pemain keturunan dan pemain lokal. Semuanya sama-sama mempunyai satu visi, mempunyai satu tujuan untuk dicapai bersama-sama agar supaya Indonesia bisa meraih sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jadi ketika mereka berjuang demi nama Garuda, nama Indonesia, itu anak bangsa loh. Dan ketika mereka cetak gol, kalian bisa melihat ekspresi mereka itu begitu bahagia, begitu terharu. Karena mereka memang membawa beban dalam hati mereka untuk mau dengan kehadiran mereka di Indonesia. Itu bisa membawa warna yang baru. Kalian berikan komentar dan tanggapan kalian di kolom komentar terkait dengan berita tadi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.